miliki diolah pakai metode yang baru saya berikan. Nanti dari situlah kita lihat hasilnya jelek banget ya, itu sudah ketemu penyebabnya karena asumsi kadang dilanggar. Itu yang bahayanya kenapa kalau pakai statistik tidak mengikuti apa aturan istilahnya. Jadi asal mungkin pakai statistik, padahal bahayanya pada saat kita jadikan kesimpulan, padahal itu nggak tepat. Peralatan saya pada banyak sekali kan, tapi semua itu punya syarat dan ketentuan yang berlaku kan bahasanya. Nah, Anda punyanya data itu kan. Nanti hari ini akan saya tambah yang deep learning. Wah, seberapa canggihnya nanti untuk ngurusi apa data-data survival. Kalau yang ada data apa kemarin itu? Tsunami. Lebih akurat enggak? Nah, itu nanti yang nah yang minggu depan mungkin baru saya tambahkan yang survival itu. Jadi data kondisinya kan nggak bisa di apa ya, itu namanya data kan realita. Asal datanya memang benar data realita loh ya, bukan data rekayasa loh. Walaupun rekayasa pun sebenarnya itu juga data juga. Kayak sekarang itu kan lagi kerjaan yang paling susah adalah mendetek itu ada rekayasa enggak. Nonton video, nonton gambar, nonton yang namanya apa sekarang itu dengan era AI ini foto orang dirubah jadi apa bisa. Nah data jelas mesti ada yang melakukan kemungkinan rekayasa, nah itulah yang jadi. Tapi fakta beda lagi, kalau fakta mestinya harusnya adalah kalau data ada yang sudah, kalau maka sering apa kalau fakta dan realita. Oke, siapa dulu yang mau menampilkan yang minggu lalu? Saya silakan share screen. Kemarin siapa sih? Hmm? Jadi artinya Anda kerjakan aja, nggak usah mikirkan nanti baru kalau hasilnya jelek kena apa. Tapi tetap dicek asumsinya dilanggar apa gitu. Sebenarnya yang menarik gitu. Oke, silakan. Hmm. Hmm. Oh ya, ada silang on cam teman ambil Pak. On cam, jangan on mic, mic-nya dari sini aja. Nah, tujuannya ada dua, kamu klasifikasi dan gradasi. Klasifikasi itu saya memprediksi status pasiennya itu kampuh tidak, misalkan number dan seterusnya itu cuma variabel saja supaya bisa kelihatan. Kemudian yang kedua bisa juga pakai regresi memperkirakan bahwa stok pasien size number. Pertama kita lakukan dulu standarisasi data scaling semua variabel. Kemudian visualisasi data awalnya itu yang kalau kita klasifikasi mengklasifikasi status meninggal atau kambuh dengan variabel time-nya dan number-nya jumlah tumor itu variabelnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita pakai scaling error untuk
cari garis lurus antar kelas ini. Jadi yang biru itu untuk status yang bersangkutan, kalau yang merah itu garis kita mencari di mana garis lurus antarnya. Kalau pakai dan proses kemudian hasilnya ini garis lurusnya dilakukan seperti ini. Lumayan ini predicted aktual 0 dia adalah 0 lumayan ya 9, 0 dia 1 adalah 1. Jadi kalau ya memang ini harusnya bisa ya gambar yang aktual yang disumbu. Ya ini kan untuk prediksinya meleset enggak gitu kan. Terus kalau yang predictednya 1 dia adalah 1. Nah ini ya yang bahaya ya. 1 nolnya besar banget kan itu. Yang ini kok mesti kemarin selalu apa datanya yang memang susah diurus ini kayaknya. Pakai kemarin metode apa aja, akurasinya masih ini yang pas untuk kalau yang nol apa kemarin tuh? Kambuh. Berarti yang meninggal ya yang masih. Makanya ini saya kok agak aneh ini. Berarti diprediksi dia adalah meninggal, ternyata kambuh gitu kan. Iya kan mayoritas ini kalau lihat yang diprediksi meninggal dan ternyata dia meninggal itu hanya 5 dari yang diprediksi meninggal ternyata kambuh adalah 29. Nah, ini kan iya kalau asuransi jiwa seneng banget kan bayangkannya mau mengeluarkan klaim asuransi jiwanya ternyata malah hanya kambuh berarti asuransi kesehatannya dia pakainya kan. Oke, ini kok masih melesetnya juga besar ya. Ya, oke, silahkan. Ini pakai yang metodenya apa ini? Linear kernel ya. Ya, oke, terus apa yang berikutnya? Oh, masih juga ya. Iya, makanya kok masih. Ini derajatnya 3. Mah? Pola derajat 3. Bisa berubah juga ke derajat 2 ke derajat 3. Tetap aja melesetnya jauh kan ini masih. Jadi prediksi kambuh lebih gampang daripada prediksi meninggal ini. Ya, oke, silakan lanjut. Nah, tapi kalau pakai internal dia lumayan lebih bagus. RPF itu. Tapi biasa banyak salahnya di pengertian. Kalau kampanye dia Tapi kok komposisi ininya rubah-rubah ya geser ya tadi ya. 01-nya kok kayaknya aneh tuh. Sebenarnya aktualnya nolnya berapa sih? Iya, Anda waktu melakukan datamu kan ada yang 0 itu berapa, yang 1 berapa, aktualnya loh ya. Kok kayaknya rubah-rubah tadi coba. Ini kalau saya lihat ini aktualnya 38, aktu sama 3 sama 6. Nah, di sini 38 sama 6. Oke ya, benar sama terus. Oh ya, berarti memang prediksinya yang parah. Oh, benar ini. Kok bisa pindah? Ini yang di sini kan jadi yang melesetnya berubah. Coba lah, yang ini kan meleset juga kan itu satu yang melesetnya kan besar kan yang di eh, terus yang bawah tadi RBF lumayan memang sudah memang lebih baik ini kan. Karena yang di diagonalnya lebih banyak kan. Jadi dia adalah meninggal diprediksi kambuh itu 5. Tapi kalau dia kambuh diprediksi meninggal hanya 9. Tapi tetap yang meninggal diprediksi meninggal itu cuma 1. Ya masih, tapi sudah lumayan 68%. Kalau tadi berapa persen? Akurasinya? 30-an ya. Oh ya 30% yang atas linear lebih ya sama itu. Jadi dengan yang ininya linear ataupun polinomial kayaknya hampir sama, tapi dengan LPF-nya sudah lebih.
Nah, kenapa RBF kok bisa menaikkan sampai 100% kan ini dari 30% jadi 60% kan ada apa itu. Nah, ini yang kadang perlu dipelajari pada saat kalau ini mau dipakai dimasukin ke. Jadi pada saat Anda nanti menganalisis di untuk tesis ya nggak harus hanya pakai satu metode karena ini juga penting kan hasil ini. Karena apa? Dari sisi apa? Kalau kita tahu dia akan kambuh sama meninggal, biayanya besar. Apa kan menyangkut kalau kaitannya ke konteks aktuarianya adalah apa? Nyiapin klaim untuk meninggal berapa? Kalau dia klaim untuk kalau kambuh kan perlu pengobatan lagi masih gitu. Ini sama pentingnya untuk kalau dari sisi pasien ya kita inginnya iya nggak kambuh kan, tapi adanya ini kambuh sama meninggal pilihannya kan, karena dia akan selalu orang yang apa adanya tinggal menjaga kan. Ya, oke, ini pakai RBF tapi sudah lumayan ya 68%. Oke, silakan lanjut. Jadi tiga ini ya, nah, oh, tadi tiga metode aja ini ya. simulasi Hasilnya gimana kalau pakai nyoba data baru? hasil teksnya itu ya sama 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 Apa? pas ini itu yang sama itu Ya, oke, ini yang radial basis itu berarti lebih ini. Ya, oke, silakan lanjut lagi. sekarang tesnya Nah, tesnya itu sama juga ya sama kinerjanya justru lebih baik prediksi timing tapi sebenarnya ini lumayan kecil semuanya simulasi untuk pasien yang X itu contoh sama tapi lebih lama waktunya kalau untuk pasien itu lain jauh berbeda pada saat pakai prediksi cuma 3 bulan pasien Z cenderung sama sama tapi akurasinya gimana ini? Kalau untuk regresi sudah diukur belum? Kan regresi kan bisa diukur juga itu salah satunya kan kalau di regresi kan ada R square. Nah, ini kemarin yang di kuliah data keuangan R square rendah-rendah. Ini R square-nya berapa? Nah, itu kan rendah kan itu. Iya kan ini. Jadi artinya memang di sini gula ini kondisinya makanya tadi prediksi tadi yo percaya nggak percaya jadinya kan. Nah, ini yang akhirnya kadang orang kan gini, wah prediksinya misalnya ya tadi lah kadang misalnya katanya dokternya gini 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 misalnya gitu ya. Wah, ya tepat. Tapi kan dia hanya menggunakan data secara sporadis kan, dari dengar-dengar aja kan. Tapi nggak pernah dianalisis secara lebih ini. Tapi mungkin kalau Anda masih ingat apa fenomena batu ajaib itu yang Pocari Sweat jadi Ponari Sweat itu. Yang hanya dicelupin di apa air
terus pada diminum, pada sembuh, wah langsung sampai antrian panjang kayak gitu. Nah inilah yang dalam konteks seperti itu, bagaimana statistik menjelaskan kok. Tapi semua laporan bahwa setelah minum obat yang dicelupin batu itu sembuh misalnya gitu. Itu secara statistiknya dulu aja, itu belum tentu sebenarnya adalah datanya perlu dikolek dan yang sembuh beneran kayak apa, harus secara ilmiahnya misalnya kan. Secara statistik aja nggak usah ilmiah aja itu kalau mendengar ada orang katakan, wah itu ampuh ini, terus banyak orang akan ke bawah. Gitu. Nah ini kalau melihat ini, ya ada yang tepat kan berarti yang diprediksi mesti ada tuh yang oh ya dia akan sampai berapa tadi? Diprediksi usianya sampai 15 apa itu? 15 bulan lagi dia baru meninggal. Mungkin ada yang tepat. Yang tepat itulah yang terus untuk data ini ya, tapi pada saat inilah yang sering bagaimana statistik ininya maka dilihatlah akurasinya itu. Hanya satu dua yang tepat ya jangan terus mengatakan akurasinya akurasinya 100%, padahal yang tepat cuma 2 dari 100 kan hanya 2% jadinya kan misalnya. Nah, inilah peralatan untuk analisis kan sekarang banyak sekali. Nah, itu sebenarnya yang tugasnya ada pada saat nanti untuk kepentingan tesis mengeceklah sebenarnya apa yang kita lakukan kalau dipakai untuk membuat keputusan itu tepatkah, kalau enggak masalahnya jadi menyebabkan bisa dilema yang cukup besar itu. Apalagi kalau udah kontak untuk di lalu lintas yang sekarang saya lihat tradisi baru kalau di lampu merah, dia belok kiri terus mutar. Nah itu hanya untuk menghindari lampu merahnya, maksudnya dia pas merah tapi dia belok kiri ngikuti, tapi setelah itu dia balik gini. Itu kan kalau kita bisa kaget, tak pikir dia belok kiri ya mau lurus ke sana, atau motong di depannya untuk masuk ke. Nah itu kan berarti dia sampai buat keputusan itu karena selama ini aman kan nggak ada yang kecelakaan. Tapi nanti ada. Nah, tapi secara statistik dia nggak, oh selama ini aman dan mempercepat waktu kan, karena nggak perlu nunggu lampu merah sampai hijau dia. Dan banyak yang kadang bisa yang berani-berani. Nah itu karena keputusan yang dibuat secara statistik, tapi kemungkinan dia secara subjektifnya dirinya sendiri. Selama ini saya aman-aman saja itu. Kalau sekali ketabrak ya rumah sakit kan, karena apalagi kalau yang di pagi saya paling takut itu dia jelas merah tetap nekat karena dianggap sepi. Tapi yang satunya karena dianggap sepi, ya dia merasa hijau, kecepatannya tinggi. Nah, itulah yang akhirnya terjadi kadang. Oke, sudah? Ya, oke, sudah cukup, Kak? Oke, silakan. Minta ini yang di sini dulu, nanti baru yang online. Nanti. Ini selera warnanya kan Anda milih apa terserah? Oh, milih. Oh, kira kalau si mic-nya gini aja. Mic-nya gini aja. On cam aja, nggak usah on mic tapi on cam. Kameranya aja. Nah. Kalau saya pasrah aja kadang diganti-ganti. Kadang biru, kadang merah, kadang. Tapi sering-seringnya saya dikasihnya biru itu. Nah, ini pakai pink gitu. Apa ada ini anggotanya apa sih pink apa namanya itu yang Blackpink. Oke, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang analisis klasifikasi terapi dengan support vector mesin atau SVM. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa SVM sendiri merupakan algoritma untuk klasifikasi yang mencari high percentage rate dua kelas data dengan untuk memaksimalkan jarak antara kelas agar hasil klasifikasinya lebih optimal.
Nah, dalam paparan ini SPM saya gunakan untuk membedakan tsunami yang ringan dengan bobot 0 dan juga berat dengan 1 berdasarkan parameter. Nah, dari data tsunami yang saya punya, fitur yang akan saya gunakan adalah magnitudo gempa, terus ketinggian maksimum, sama validasi dari kejadian tsunami itu sendiri. Dengan target labelnya 0 itu untuk tsunami ringan dan 1 itu untuk tsunami berat. Kemudian dari hasil numerik yang saya peroleh dari Google Colab itu menghasilkan akurasi sebesar 0,8 dengan kelas 1-nya 1, recall kelas 1-nya 0,57 dan F1 skornya 0,73. Di mana akurasi sendiri merupakan presentase prediksi yang benar dari seluruh data uji, dan juga precision merupakan proporsi data yang diprediksi tsunami berat yang benar-benar berat atau dia minim dari kesalahan. Kemudian kalau recall, dia proporsi tsunami berat yang berhasil terdeteksi oleh model, dan F1 score adalah rata-rata gelombangnya untuk mengukur keseimbangan keduanya. Oke, sebentar sampai sini. Kalau tadi yang Sadam ke sini, mungkin Anda akan ketemu tadi kalau urusan kambuh, modelmu bagus banget. Tapi kalau urusan meninggal kayaknya mengkhawatirkan itu. Jadi pas diprediksi meninggal, ternyata cuma kambuh. Wah, itu bisa ini kan udah khawatir banget ini. Tapi ya bisa juga jadi senang, alhamdulillah nggak jadi meninggal kayak gitu. Tapi kan sensi kan, ini urusan tsunami berat juga bahaya, diprediksi tsunami berat ternyata ringan. Wah, udah terlanjur ngungsi, wah ini pada protes kan. Kayak ini yang topan yang di film ini kan, untung pada mau dievakuasi kan sebelum terjadi itu. Jadi korbannya, tadi kemarin waktu masih di BA kan sempat korbannya cukup besar. Jadi kadang prediksi itu tujuannya kan untuk membantu kita jadi, tapi kalau ternyata nggak jadi ya jangan terus menyesal loh. Oh, nggak jadi berat ini, terlanjur saya sudah kemarin kan kalau banjir itu yang apa, banjir kiriman atau apa itu kan direkayasa dengan bikin awan garam apa nebar garam di itu kan pakai biaya itu kan namanya pakai apa, dan itu signifikan ya, dilakukanlah, biaya mahal nggak apa-apa daripada akhirnya makan korban beneran kayak gitu. Kebanjiran kan yang rusak ya banyak kan, walaupun yang rugi kan masyarakat. Kalau yang ini yang rugi siapa? Ya Pemdanya yang biayain karena harus keluar uang kan secara bahasa bisnisnya gitu. Tapi kalau karena pemerintah bertanggung jawab untuk rakyatnya ya itu jangan dihitung sebagai rugi, memang harus dilakukan. Kalau enggak, nah ini makanya prediksi itu penting sekali pada di sini yang diindikan. Kalau yang diambil sebagai satu berarti yang berat tadi ya. Itu karena sebagai perhatian kita itu. Kalau yang tepatnya sadam harusnya yang meninggalnya, karena meninggal itu sesuatu yang lebih penting bagi saya itu. Kalau nggak jadi meninggal ke kampung ya nggak apa-apa, tetap menang. Tapi kalau diprediksi nggak meninggal jadi meninggal kan lebih ini lagi dampak fisiologinya kan. Nah ini salah satu dari ini kelihatan berapa tadi yang 80 lumayan besar ya. Iya kan 80% untuk precision yang ini itu malah hampir 100% juga terlalu meyakinkan. Jadi kadang kalau kayak gini ya rada ini juga itu. Padahal datanya cukup besar ya, berapa ya datanya ya? Kemarin. Datanya lumayan banyak pada 2000. Oh ya sebenarnya ya. Tapi tadi kok sampai 100% dulu. Karena mungkin fitur yang digunakan cuma 3, Pak. Sebenarnya ada banyak fitur Tapi yang memang ini kan yang semua yang signifikan kan, urusan ada gempa, ya, terus ketinggian airnya. Maksudnya secara intuitif aja kita nggak usah pakai diuji statistik loh ini. Jangan diuji secara statistik signifikan enggak kan. Ada kerjaan bahwa dia signifikan enggak. Tapi secara intuitif aja kita memandang namanya kalau tsunami mesti gara-gara apa? Magnitudo gempanya, terus ya akhirnya ketinggian airnya yang daerah rusaknya, terus sampai ini tsunami event validity-nya di situ. Artinya tapi secara statistik harusnya dicek supaya apa? Kayak tadi menebarkan garam itu adalah yang boleh dikatakan super daripada apa? Misalkan apa itu? Kalau yang kayaknya yang masih mungkin hanya tinggal itu kan. Kalau angin dialihkan kan ya berat kan.
Kan tujuannya kan itu untuk memindahkan apa katanya kalau supaya hujannya nggak jatuh di Jakarta itu. Maka dia digiring ke laut itu. Nah, sementara teknologinya kayaknya hanya menebar garam di udara. Yang lainnya kayaknya masih belum ada cara merekayasa hujan. Nah, kecuali sudah ada, kalau dulu yang gunakan ada namanya pawang. Jadi saya pernah nonton bola di waktu masih mahasiswa. Waktu kan saya ya masa statistik kan ini kan. Terus katanya ini kan mau hujan. Teman-teman kata nggak usah khawatir. Itu ada pawangnya di mana lah? Saya tulisannya dekat pawangnya kan. Tujuannya apa? Supaya nggak hujan kan. Satu ternyata terus lama-lama kok udah gelap itu. Hilang. Nah, apakah saya cukup untuk menyimpulkan itu? Cuma satu data statistik itu. Tapi teman saya langsung ngomong, bener kan? Makanya nggak usah. Tadi kan sudah mau pulang nggak jadi. Saya nggak terlalu seneng kan seneng di nonton bola di TV karena nggak kehujanan. Jadi kalau nonton bola langsung saya kadang mikirnya itu kalau pas lagi musim. Tapi waktu itu dan bener akhirnya ini. Tapi saya baru sekali itu kan. Datanya ya satu itu hasilnya betul. Tapi ternyata katakan, oh saya udah berkali-kali ini betul. Nah, ini itu kan butuh ini tadi masalah percaya nggak percaya. Karena secara statistik kalau saya hanya pakai satu data, ya betul. Tapi teman saya pakai berapa kamu? Saya bilang, tapi ya saya dari sekian kali nonton bola pas kayak gitu, kalau ada apa enggak? Kalau di kampung saya dulu kalau ada yang mau menikah di apa, kan biasa di rumah nggak di gedung kan. Kalau hujan kan ya kacau juga karena cuma pakai apa, itu cuma lempar apa, nggak jadi hujan. Tapi ya itu adalah kalau tapi kalau kita simpulkan maka butuh ada ininya kan. Tapi kalau yang garam ini bukan masalah itu, tapi secara ilmiahnya dikaji dan benar bisa mengalihkan hujan di yang ada jatuh di Jakarta dipindah ke laut katanya itu. Nah kalau ini dengan ini kan magnitudo earthquake jelas itu. Kalau gempanya besar, apa sumbernya di laut, lah udah itu kemungkinan terjadi ketinggian airnya itu seperti yang di Aceh berapa itu. Maka dia sampai jauh banget kan, entah berapa kilometer airnya bisa menjangkau sampai ke kota Banda Aceh kan itu. Nah ini, tapi sebelum pemilihan ini sebenarnya harusnya ada apa? Pemilihan yang signifikannya. Ya, oke, silahkan lanjut lagi. Ini untuk visualisasi yang SVM-nya di 2000 terlihat jelas bahwa di sini untuk area merah muda yang bagian itu merupakan prediksi tsunami yang berat dan yang biru ini merupakan prediksi tsunami yang ringan. Dan titik merah ini itu adalah data aktual untuk tsunami berat dan biru ini adalah data untuk tsunami. Ini berarti earthquake apa magnitude sama ininya merah muda malah yang bahaya, harusnya yang menyenangkan ini pemberian warnanya yang makanya kemarin saya waktu yang kemarin warna ini kamu nggak tahu pak ini karena ngikut sama ininya kan. Kalau ini ada pilih apa juga menurut aja. Ikut aja. Begitu. Merah yang ini harusnya yang bahaya misalnya bukan merah muda sekalian merah yang ekstrim, yang satunya ya oke lah biru berarti artinya masih aman kan. Jadi daerah aman kan yang di warna biru kan itu gempanya kecil, ketinggian airnya juga kecil. Tapi yang di kanan gempanya besar. Walaupun gempanya besar, ketinggian airnya kecil pun tetap bahaya itu berat. Ini lebih mudah kita mau interpretasikannya. Oke, silakan sekarang kalau tiga dimensi ya, tiga variabelnya tadi kan. Ya, jadi bagian yang biru muda itu menunjukkan hyperplane pemisah antara tsunami ringan dan tsunami berat hyperplane. Ya. Ini kebetulan banyak yang beratnya memang ya tadi ya, kayaknya datamu ya. Kriteria berat ringannya pakai apa? Kriteria berat ringannya? Kriteria berat ringannya dari magnitudo gempanya. Enggak, maksud saya Anda nyimpulkan dia tsunami-nya apa? Tsunami besar apa tsunami? Tsunami besar sama tsunami ringan. Itu pakai kriterianya apa dikatakan? Apakah berdasar dari korbannya apa kerugiannya?
Kalau dilihat dari datanya ada Oh, sudah ada datanya ngatakan ini tsunami besar gitu ringan? Oh enggak Pak. Nah, Anda dapat statement itu dari mana? Saya justifikasi Nah, sendiri. justifikasinya. Banyaknya jumlah korban. Oh, nah itu sebenarnya kalau Anda mau itu kan biasanya statement dari BNPB kan, oh ini besar kayak hujan ini mau lebat, ringan, sedang itu kan ada. Nah, mereka pakai apa kita percaya aja lah itu. Mereka yang bikin statement kan. Nah, kita sebenarnya kan ngecek aja. Nah, tapi ini kalau ada apa sebelum membuat karena kalau kalau yang namanya supervise kan sudah dijelas ini besar ini kecil kayak gitu. Kalau on unsupervised malah kita ingin mencari jadi nanti ini besar apa kecil dari variabel-variabel yang ada. Nah, seperti yang ada tadi yang namanya apa justifikasi dari sebenarnya kalau bisa yang objektif gunakan mesin, jangan gunakan feeling kita itu bisa subjektif jadinya. Nah, kalau objektif berdasar data aja, dia akan mengatakan ini, nah apakah berdasar kerusakannya, atau korban jiwanya, atau apa, lah silakan nanti punya ukuran ini tsunami yang besar gitu. Karena biasanya ngelihat dari itu. Makanya nanti apa pada saat ini maka tadi saya akan bilang, apa sih ininya di yang menyebabkan kok dia dikatakan sebagai besar, walaupun secara ininya ya logis karena Anda tadi intuisinya berarti lumayan logis gitu. Walaupun Anda pakai apa? Justifikasi itu berarti kan cenderungnya sebenarnya intuitif gitu. Tapi kebetulan individunya termasuk udah saya nggak tahu kalau tadi yang tempatnya Sadam itu meninggal sama kambuh itu intuisi apa oh, datanya sudah ada kan beneran ini meninggal loh ini kambuh jadi sudah ini bukan dari intuisinya kayaknya ini meninggal ini kayaknya kambuh nah itu nggak bisa kan karena meninggal dan kambuh meninggal harus ada ininya kan maka itu kan seperti kisah ini saya mengalami ya sekali tapi ya jadi di saya waktu tinggal di ada berita meninggal kita lagi pertemuan RT kok ada yang meninggal kita langsung bubar kan ya biasa kan siap ngumpulin peralatan untuk itu malam nah setelah kita sampai sudah mau pasang tenda ini sudah siap-siap itu pihak keluarga keluar nggak jadi meninggal ternyata kenapa karena dia orang sudah keluar dan setelah anak cucunya pada datang menangis ternyata dia jadi menyimpulkan sendiri oleh mereka dinyatakan gara-gara mungkin sudah pamitan itu kan biasa orang tua merasa ini dikumpulkan semua terus dia udah dianggap meninggal pada nangis semua nah langsunglah pengumuman di rumah ada yang meninggal langsung ya udah mbah siapa ya kita langsung ya nah itu kan gunakan tidak makanya harusnya kan ada yang ahlinya kan kalau ada dokter yang sudah tahu persis terus itu juga masih ditunggu lagi kalau dibawa ke rumah sakit di rumah sakit juga masih ada waktu jeda lagi untuk menyimpulkan benar-benar sudah detak jantungnya sudah kalau kita hanya pakai yang kemampuan kita kan belum tentu itu nah itulah pernah kejadian dari sudahnya ya bubar nggak jadi kan nah, ternyata sudah ini lagi gitu nah itu yang tadi gunakan istilah ini jadi karena tapi untuk kebetulan ini yo agak masih benar karena tadi gempanya besar airnya tinggi ya memang tsunami maka pikir tadi itu hasil karya para ahli itu sebenarnya yang ahli tsunami mengatakan berat sama ringannya ternyata ada sendiri ya berarti ada ahli tsunami gitu kan Nanti saya cari kalau bisa ada referensi yang mengatakan pada saat Anda dapat data ini kesimpulan dari BNPB atau apa ini dinyatakan sebagai tsunami yang besar atau berat atau ringan ya biar ada dasar ininya lah apa ya keahliannya itu ya kecuali ada ahli tsunami ya bisa gitu kan kan jadi rujukan ini tsunami besar wah kalau menurut saya ini besar ini wah gitu kan langsung ya oke silakan lanjut kalau tiga dimensi jadi ngelihatnya gimana ini coba kalau di Google Color Pak hmm. dia bisa diputar-putar. Oh untuk melihat ininya apa jadi ini dinamiknya ya, oke coba kalau yang dipindah ke overleaf nggak mau ya Kalau yang untuk diputar-putar ini Mbak ya nggak bisa
muter. Muternya ada tombolnya untuk ininya, penggeraknya. Harusnya ada kalau pakai. Nah, itu maksudnya sih. Tapi gambar yang sudah dioverlay kan nggak bisa karena dia statis kan. Nah, ini memang yang gunakan yang dinamis, jadi bisa di view-nya kita rubah-rubah gitu. Nah, nanti itu ya itu untuk yang kayak apa? Karena kalau variabelnya ini tiga dimensi, jadi masih ini kalau dua dimensi kan nggak perlu sampai seperti itu karena lebih jelas itu. Ini buat yang polinomial. Jadi Nah, lebih kelihatan apa belum banget. iya jadinya kan bagus kan ini ya dari posisi itu. Nah, kalau di statistik waktu di era masih apa-apa dibawa ke dua dimensi, karena dulu ya belum secanggih kayak gini, maka harus pakai teknik-teknik statistik untuk membuat supaya yang dimensi tinggi bisa jadi salah dimensi rendah, tapi masih bisa diinterpretasikan. Itu yang paling berat dulu kalau untuk sekarang dengan bantuan apa namanya ini berarti kan kayak komputasi tapi yang bisa dirubah-rubah ini jadi kelihatan gambarnya bisa ganti-ganti kan ini. Itu yang kemarin terus apa? Ini bisa dipakai untuk yang seni apa kemarin itu pamerannya MIPA itu. Anda ikut nggak? Iya. Bisa ikut yang matematik terapan kayak yang sini kayaknya itu. Padahal statistik sebenarnya tapi kalau nggak ada yang mah. Ada statistik gambarnya bisa bagus-bagus juga. Karena karya-karya statistik itu kalau data-data statistik di ini bisa jadi gambar artistik gitu. Ya ini kan bisa jadi ini kan. Artinya kalau mau dibikin yang kayak apa, mau ininya bisa. Ya, dari Ini biasanya itu. Makanya kemarin yang di ini tapi kok yang tadi kok nggak ada yang oh ya sudah tadi kelihatan informasi. itu kan ada pamerannya di mana itu. Itu kan istilahnya bagaimana MIPA juga masih bisa berapa namanya bersendirian apa itu ya kan yang fisika juga ada kan yang sampai pameran lukisan kemarin waktu di sini dia memang senang melukis itu. Kalau di sini kan sebenarnya apa ya ini kan gambarnya menarik kan kalau di berbagai jadi ada ini kan jadi itu kan sudah nanti pas yang ini kalau dipamerin untuk anak-anak yang udah seneng banget kan gambarnya bisa ini walaupun maknanya malah nggak tahu kan ini padahal ini maunya ada karena itu tuh batas yang membedakan mana yang berat mana yang ringan yaitu kan pembatas intinya kan. Jadi, nah ini yang sering saya katakan kalau ada batas wilayah itu kalau dulu pakai sungai kan sungainya berkelok ya dia batasnya ikut berkelok itu. Jadi sungai selalu kalau di Jogja itu selalu tuh batas antar wilayah paling mudah itu. Karena dulu kalau nggak ada jembatan kan otomatis yang warga sini nyebrang ke sana kan susah ada batasnya. Nah kalau yang susah kan kayak batas Indonesia dengan Brunei dan dengan Malaysia kan itu kan batas darat kan. Ada yang batas laut ya sudah batas laut aja masih bisa ribet karena apa? Zona apa ekonomi eksklusifnya. Saya masih boleh ngambil ikan di situ. Kalau yang masih wilayahnya kalau yang enggak itu wilayah umum ya silakan siapa aja boleh ambil di sana. Nah makanya kalau pakai yang apa cara-cara ini apalagi kan buat batas berat sama ringan tadi kan makanya. Ini presisinya kalau pakai yang turun ya itu ya. 73%. Dan akurasinya kalau pakai yang Polinomial memang tadi juga kelihatan kan yang di RVF yang tinggi ya tempatnya sana juga itu. ini kalau hasil yang apa LBF-nya ini Pak. Iya, emang Lebih tinggi kan? lebih tinggi. Iya lebih tinggi. Dan akurasinya 86 kan tadi berapa? 8, 80. Terus yang kedua 7. Recall-nya juga naik kan tuh kayaknya terus. Ya. F skornya juga naik. Ini
kalau misalnya dilihat visualisasinya seperti ini. Batasnya itu dia mengikuti area sebaran data. Jadi menunjukkan model itu misalnya bentuk pola dan dengan tingkat akurasi 86,6% dan tertinggi dari ketiga SBM yang ada di kawasan. Jadi kalau misalnya untuk yang linear sendiri akurasinya 80% itu baik untuk data-data yang linear. Kalau polinomial itu 73% dan RBF itu 86%. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa mengapa radial basis function atau RBF adalah jenis kernel non-linear memiliki kemampuan tinggi, karena memang di bagian kernel RBF itu bisa menghasilkan pola batas putusan atau decision boundary-nya yang melengkung sesuai dengan distribusi datanya. Nah, karena tsunami sendiri bersifatnya non-linear, maka untuk data tsunami itu lebih cocok dengan si RBF. Karena dia menghubungkan antara magnitudo gempa, tinggi gelombang, dan juga tingkat kerusakan. Sehingga RBF itu lebih adaptif terhadap pola data yang seperti data-data tsunami yang lebih. Jadi meskipun kesimpulannya SVM sendiri mampu mengklasifikasikan tingkat keparahan tsunami, baik itu yang tsunami besar maupun tsunami kecil, ringan atau berat, dengan yang terbaik itu menggunakan RBF, karena data tsunami sendiri merupakan data yang non-linear dan RBF memang diperlukan sehingga sel akurasinya lebih besar daripada SVM yang lainnya. Nah, ini kalau untuk syaratnya apa ini? Perlu data tsunami mungkin yang lebih banyak lagi Pak, supaya nanti bisa terlihat lebih jelas. Oke, tapi kalau Anda sebagai S2 matematik, artinya bukan melihat butuh data, butuh ini, tapi di yang ini berikutnya. Pengembangan bukan setiap peringatan dini, tapi bagaimana? Kan tadi sudah linear, polinomial, terus RBF. Kenapa nggak saya bikin yang kayak gitu? Tadi pasti 80 berapa persen kan? Dengan data yang sama, saya bikin bisa bicara akurasinya 100% misalnya. Itu naluri S3 matematik namanya. Ya S2 matematik yang ingin S3 gitu. Tapi kalau malah cuma nyari data, ini adalah itu memang yang S2 ke bawah. Oh ini biar akurat tetap pakai RBF, pakai ini, tapi datanya ditambah. Tapi bagaimana saya punya datanya itu saja, tapi bikin ini sampai senaik mungkin. Iya. Jadi kita mengembangkan metodenya. Jadi dengan apa yang ada, seperti kalau Master Chef itu, dikasihkan bahan yang sama ini, tapi Anda silahkan bikin masakan yang seenak mungkin. Saya sama dikasih barangnya sama, saya kayak kalau lomba masak itu dikasih nasi ada, tapi gimana cara dia membuat jadi lebih. Nah, inilah tapi kalau untuk apa Anda yang kebetulan suruh ngurusi tsunami di sana, nalurinya mesti kan ada modalnya S2, punyanya metodenya RBF dan ini, ya 3 ini aja punyanya saya. Cari apa? Nambah datanya. Cari data lagi biar lebih akurat lagi itu. Ya boleh-boleh aja. Maka di statistik ada aliran yang big data, ada aliran yang small. Saya punya data sedikit, tapi tetap saya bisa memprediksi secara akurat. Soalnya kita butuhkan hal seperti itu. Karena apa? Kadang kita dihadapkan dengan data hanya sedikit. Ini dulu saya pernah ada yang ini ada kereta baru mau dibuka jalur baru berapa hari. Ini mau diterusin apa enggak? Nah, kalau pakai data itu aja, ya kita harus pakai metodenya yang dicari. Tapi kalau kita mau, oh ini jalur ini mirip dengan jalur sana, datanya dipakai, ya itu namanya nambah. Data sedikit saya nggak bisa. Nah inilah yang kadang kita jadi menambah informasi. Nanti kalau dengan ini aja, tadi kan datanya sama semua kan itu, pakai linear, polinomial, pakai RVA gitu. Data yang sama dimasak dengan cara berbeda-beda. Nah, inilah yang namanya kita orang-orang yang di sini. Tugasnya adalah mengembangkan metodenya. Maka
Kenapa dibolehkan S1 langsung S3? Karena kalau S1 ada yang berpikirnya kayak gitu, oh nih Pak, saya kayaknya ini, saya akan kembangkan metodenya begini loh. Pernah ada yang kayak gitu, tapi saya tawarin untuk mau langsung, enggak Pak, saya ingin kerja aja dulu. Biar nggak pusing katanya. Sudah punya ide-ide sendiri, gara-garanya waktu ini udah ngomong, ini kalau pakai ini perlu digini kan makanya. Ya udah kamu daftar, enggak lulus ya langsung udah lupakan ini. Karena waktu itu dia hanya tertantang karena pada saat dia gara-gara mungkin dia menggeluti itu lama-lama punya ide kan. Jadi ingin mencoba untuk ini. Nah, makanya kalau sudah S2 ini, kalau yang punya pikiran kayak tadi itu, mengembangkan metode, tadi kesimpulannya belum ada kan? Sadar nggak langsung, saya kesimpulan nih kalau untuk yang survival ini perlu kayaknya metode RBF. Nah, ini yang besok ini, yang minggu depan. Untuk yang kayak gini, tapi yang data survival. Nah, nanti untuk saham ini, kalau hasilnya dapat menjadi dasar pengembangan sistem peringatan dini, ini lebih ke sebagai praktisi. Kalau yang nomor 2 sebagai statistisi, ingin nambah data aja, pemakai statistik. Seorang data analis itu kalau sudah ini, saya cari data lagi aja. Tapi kalau seorang yang memang saintis di statistik atau matematik berpikirnya adalah mengembangkan metodenya. Itu contohnya si Angel yang dapat Nobel itu kan karena variansi dianggap konstan, dia nggak mau. Dia bikin variansi sebagai fungsi dari error dikuadratkan. Ternyata masih nggak akurat, maka si Borovtsev nambahi variansi masa lalu. Tapi ternyata secara teori fisiologi, orang hidupnya variatif itu gara-gara kenapa? Kesalahan kalau bahasa Jawanya adalah hidupnya kepontal-pontal. Dari Jawa bukan? Tahu kepontal-pontal? Dari mana Anda? Bengkulu, nggak tahu nih. Sulawesi udah. Anda pernah lihat namanya orang adalah hidupnya jadi bersiksa kayak gitu. Pontang-panting itu. Karena apa? Dia sering melakukan kesalahan seperti orang yang kalau bahasa di dunia adalah residivis. Saya keluar dari penjara, cari kerjaan susah kan? Padahal di luar saya harus makan kan? Siapa yang ngasih makan? Nggak ada. Kamu udah kayak gitu, ya udah lebih baik saya berbuat jahat lagi kan? Dengan harapan apa? Daripada bayar kos-kosan. Nah, masuk ke penjara kan malah itu kasus siapa yang menulis buku apa itu yang di penjara itu? Siapa? Yang jadikan film menarik itu yang jadi ada ininya. Itu novelnya kan panjang, itu ditulis di penjara dia. Karena dia daripada di luar dia kedinginan, malahan dia lebih baik di masuk penjara, maka dia bisa menulis Harry Potter. Sejarahnya kayak gitu sih. Dia adalah menuliskan itu makanya imajinasinya dia adalah supaya rasanya seperti bisa terbang kemana-mana kan, dengan apa, tongkat ajaibnya. Karena dia orang yang terkurung tadi. Nah, makanya saya melihat kenapa kalau dulu namanya penjara diganti sekarang lembaga pemasyarakatan, itu kayak saya lihat masih banyak orang yang kabur. Barusan itu dikasih divisi itu. Berarti kan orang yang pernah di penjara. Nah, berarti ada sesuatu yang apa sih yang harus dilakukan supaya mereka harus tetap dikasih tempat bagaimana dia bisa hidup dengan nyaman. Nah, ini yang apa dalam konteks kalau kita mengembangkan metodenya adalah kita berpikir metodenya apa ya. Itu urusannya orang apa psikologi apa orang apa supaya orang berubah perilakunya lah. Nah, ini gara-gara kemarin anak SMA bisa bikin bom, ditaruh di ini kan juga nyalain PUBG dulu. Bukan PUBG tapi apa itu yang ya konten-konten yang untuk bikin ini. Terus gara-gara apa? Masa di depan anaknya banyak ada yang video itu pakai seragam pramuka kok bisa mukuli temennya sampai tidak sadarkan diri. Waktunya ditendang, dipukul kepalanya ini ya. Nah, yang disalahin apalagi itu yang katanya game yang kekerasan. Itu SD, SMP ikut-ikut. Yang SMA. Jadi kita punya anak game. Nah, ini ya sebenarnya menurut saya kayaknya ini untuk analisis itu perlu metode yang harus di konteks
orang fisiologi, orang mungkin yang ahli perilaku lah gitu. Karena dengan metode-metode standar kayaknya ini tidak cukup untuk mencari akar masalahnya apa. Kok jadi perilaku-perilaku bisa seperti itu. Nah ini nanti silakan kalau yang Anda, mestinya tinggal minta ke LPDP lagi kan, kasih untuk S3 gitu kan. Tapi harus punya pikiran untuk mengembangkan metodenya itu. RPF diapain itu? Nah, senangnya yang pada kemarin pada dihibridkan. RBF dihibrid dengan polinomial, dihibrid dengan itu lah caranya gimana di sininya masukinnya. Ya seperti tadi antara si Angel sigma kuadrat sama dengan omega ditambah alfa epsilon T min 1 kuadrat. Enak banget kan cuman kayak gitu. Terus baru saya lihat setelah 6 tahun kemudian baru ide kenapa nggak saya lihat variansi masa lalunya. Ya jadi ditambahi sigma kuadrat T min 1. Jadi variasi perbuatan seorang dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan masa lalunya. Kenapa dia jadi bisa kadang kayak kadang enggak kayaknya kok hidup. Yang kedua karena variasi masa lalunya juga. Kenapa dia bervariasi? Variasinya semakin dipengaruhi oleh variasi di masa lalunya. Maka wajar kalau kita melihat dia bisa mukul karena pernah di masa lalu ya pernah melakukan hal yang sama. Jadi ada perilaku yang sudah diinginkan. Maka sekarang saya paling enak kalau ada suatu model saya coba untuk berbagai data yang ini sebenarnya kan ada data ini paksakan pakai metodenya sama karena memang kuliahnya ini lagi itu. Tapi ambillah pelajaran dari itu apa yang menyebabkan metode yang ini dipaksakan di survival, di tsunami kok beda ya. Padahal metodenya sama kan. Tapi yang sama-sama datanya dengan linear, polinomial ini kok ya beda. Ya oke, sekarang yang online ini siapa yang mau tampil? Siapa nih yang nggak tahunya lagi belajar analisis ini? Mungkin kalau mau Saya Pak, dari taliannya kemarin katanya lagi mau belajar ya udah tampilkan analisis nggak apa-apa sudah. jangan dong Pak. Saya udah bikin kok Pak materinya PPT hari ini. Gimana? Saya juga udah bikin materi presentasi hari ini. Nggak buat apa? Buat Pak, buat. Oh buat, tapi kan kalau mau nampilkan analisis juga nggak apa-apa. Saya nggak ingat-ingat lagi analisis kayak apa. Jangan Pak, mohon doanya ya Pak nanti bisa Oh iya, mengerjakan. makanya harus mencari terobosan apa supaya karena saya punya bimbingan yang sering mesti ketanggor itu masih. Pak masih lagi ngulang itu dulu. Maka ini perlu carikan metode baru ini. Ya oke silakan Talia. Ya, jadi untuk materi SWM pada pertemuan kali ini, jadi analisis kinerja support vektor mesin untuk klasifikasi tingkat kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi di Indonesia. Jadi di sini nanti kita akan mencari metode mana dari SVM linear, polinomial, lokal, dan kernel itu yang lebih baik dalam mengklasifikasikan kerusakan infrastruktur, di mana kerusakan infrastruktur sendiri itu berdasarkan banyaknya terjadinya gempa, magnitudo gempa, dan kedalaman gempa sama korbannya. Lalu untuk hasil yang pertama tentang SVM linear, jadi diperoleh untuk ini confusion matrix-nya ternyata di sini ada 14 kasus aktual kelas 1 yang diklasifikasikan dengan benar. Jadi untuk kelas 1 itu tuh adalah nilai kerusakan infrastruktur yang di atas median. Kalau 0 itu di bawah mediannya. Seperti itu. Nah, untuk SVM linear ternyata 16 ini dia gagal mendeteksi. Nggak mungkin sebentar sampai sini. Jadi ini membuat kriteria apa tadi? Kerusakan Label 1 apa? Berat. Label 1 itu kalau kerusakannya itu tuh nilainya di atas median, Pak. Nggak, maksudnya
Itu uangnya Berat. apa kerugian berwujud uang apa? Pakai median kan berarti kuantitatif. Iya, bangunannya Pak. Enggak, Jadi maksudnya kan, jadi kalau median kan kuantitatif misalnya angka apa gitu. Itu angka jumlah uang kerusakan dalam wujud konversi jadi uang atau apa? Kok median tadi saya dengar median kan berarti ini kan apa? oh Jadi iya, median itu apa? Kriteria yang dipakai. Kalau tadi kita kan ngatakan pakai intuisinya, ngatakan berat sama ringan. Nah, Anda ini ngatakan apa kok jadi di atas median dan di bawah median? Itu oh, berat berat ringan gempanya, daya rusaknya maksud saya itu. Jadi kan berarti ada ukuran misalnya ini gempa ini biaya apa namanya itu? Nilai kerugiannya ini nah, namanya mediannya kan. Nah, nanti bikin kriteria berat kalau di atas median. Nah, iya ini karena bikin label kan harus ada dasarnya lah ini. Ini label ya orang baik, orang baik. Oke, apa jadinya? Makanya saya ingin tadi kalau bisa di ini ya diperjelas supaya mengatakan ini kenyataannya satu, dia diprediksi satu, berarti kan akurat. Nah, tapi satu itu maknanya apa, nol itu maknanya apa. Ya oke, udah nanti nggak apa, langsung lanjut dulu. Tapi ini termasuk tinggi kan, iya Pak. karena tempatnya sadar kan. Karena diagonalnya hanya di satu sisi ya tadi ya. Yang pas apa namanya itu kalau tadi presisi sama yang aku. Oke, silakan dulu. Tanya. Oke, silakan lanjut. Iya Pak, jadi untuk SVM linear sendiri itu dia punya akurasi sebesar 80% Hmm. dengan recall rendahnya itu 0,47. Jadi model itu hanya mampu mengidentifikasi kurang dari setengah, yaitu sebesar 47% dari semua kasus aktual kelas 1. Nah, selanjutnya di SVM polinomial ini dia punya akurasi itu sebesar 77,5% dengan recall kelas minoritasnya itu 0,30. Sedangkan di SVM RBF atau kernel dia punya hasil yang sama dengan linear, Pak. Hmm. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk perbandingan kurva ROC-nya, di mana di sini SVM itu punya nilai AUC sebesar 0,788, polinomial lokal itu sebesar 0,756, dan RBF itu sebesar 0,771. Ini ya hampir sama ya. Ini nggak ada kelihatan RPF-nya nggak kelihatan menonjol ya di kasus ini. Oke, silakan lanjut. Ya, jadi kesimpulannya karena kalau seandainya kita lihat di sini berarti model linear SVM linear itu merupakan model yang terbaik meskipun kalau seandainya dibandingkan sama si kernel itu nggak terlalu beda jauh, sama polinomial itu merupakan performa terendahnya, terlemah. Oke, sudah. Sudah Bapak. Oke, jadi ini masalah membuat kriteria tadi ya, kriteria 01-nya ya. Tolong diperjelas lah nanti dasarnya ya. Jadi waktu kita bikin karena pada saat kita mau klasifikasi ini sudah harus jelas. Jadi kalau clustering itu adalah kita malah belum masuk sebagai unsupervised. Jadi, nah ini kadang kita nggak tahu. Seperti misalnya saya nggak belum kalau misalnya hanya satu laki-laki nol perempuan kan jelas sudah ini. Tapi kalau saya hanya ingin lihat ini kepribadiannya, saya kan susah ini. Batunya ini satu kelompok, apa beda kelompok gitu. Karena apa? Saya harus menggunakan berbagai instrumen apa ini eksisinya, akhirnya saya simpulkan, oh ini temperamental, ini enggak misalnya. Oh ini orang baik, ini enggak. Nggak bisa langsung klaim, oh ini sadam baik, ini enggak bisa. Tapi kalau ini lagi kan sudah enggak
Karena itulah yang namanya kita gunakan di statistik, ada namanya kita bikin klaster untuk kelompok-kelompok, ada kita sudah ada mengklasifikasi, harus sudah ada ininya dulu. Nah, kalau bahasa dininya kan supervised sama unsupervised itu. Nah, pada saat kita ingin main klasifikasi, jadi kita bikin kriteria tadi kan. Kalau Saddam jadi meninggal sama kambuh, ini tadi pakai medianya. Kalau tadi kata besar sama kecilnya pakai intuisinya ya. Jadi hanya duga-duga lihat gempanya, ukurannya besar, magnitudonya sama ketinggian ininya, maka saya anggap ini besar itu kan. Kalau dia mungkin kayak seperti itu, tidak gunakan bantuan statistik tapi intuisinya aja atau gunakan secara lebih subjektif sendiri. Tapi jadi akhirnya ya lumayan tadi kan, kelihatan pas. Itu sebenarnya menguji intuisinya bagus gitu kan. Jadi bahwa menganggap ini besar kecilnya. Ini juga sama kan, sekitar hampir 80%. Tapi ukurannya pakai median. Di atas median, pokoknya ini di bawah median. Karena median kan membagi dua sama kan, karena dia titik ini. Nah, kalau simetris, maka median dengan rata-rata sama, dengan modus juga sama. Kalau simetris itu. Ya, oke, saya kira makasih tanya. Saya lanjutkan belajar analisis lagi biar nanti. Iya, Pak. Ya, terus siapa lagi nih yang masih ada? Boleh saya, Pak? Oke, masih ini. Oke. Ini 100% nanti ininya karena dengan data. Datanya beda. Ya, Pak. Oke, silakan. Ini tadi paling tinggi 86 ya. Ya, saya kecil kok, Pak. Ya. Akurasinya. 80-an juga. 68 ya, paling rendah ini. Jadi ini maka besok dari untuk nilai ujiannya saya pakai cukup akurasinya gitu ya. Waduh, Pak. Bahaya, Pak. Nanti yang akurasinya 90 nilainya 90 gitu kan. Wah, ini berat malah itu ternyata itu. Makanya itu harus nyoba-nyoba data yang banyak supaya nilainya tinggi gitu kan. Harus ada datanya yang direkayasa. Tapi datanya nggak boleh direkayasa lah, baru itu. Cari metode yang paling canggih. Oke, silakan, Rasin. Ya. Jadi melanjutkan dari yang minggu lalu, di sini saya tetap menggunakan perbandingan dengan di sini saya pakai tetap SVR dengan SVC ya, jadi yang regression dan klasifikasi. Dengan datasetnya masih menggunakan data yang saya punya itu tentang nikel dengan periodenya di 2022 sampai ke 2024 atau pasca pandemik. Dengan total observasi data ada di 903 setelah di cleaning dengan periode pandeminya itu yang dihapus itu ada di 2020 sampai 2022. Di sini di split jadi ada train dan tes, di mana trainnya ada 80% dan tesnya ada 20%. Dengan fitur engineer-nya itu di lag price-nya itu di 1 sampai 5 hari, moving average-nya di 5, 10 dan 20, technical indicator RSI MACD. Ini menggunakan ini volatility di rolling state dengan variabel X-nya itu menggunakan makroekonomi, SP500, nilai tukar rupiah dan juga stok. Lalu untuk parameter search space-nya itu di SPR kita gunain kernelnya ada di linear, RBF dan juga polinomial, dan C-nya itu ada di 0,01, 0,1, 1, 10 sampai ke 1000, kelipatan 0,01. Dan epsilonnya itu di 0,001, 0,01, 0,05, 0,1, 0,5. Jadi di sini parameternya itu udah dicek, diambil, tapi nanti akan dipilih yang paling optimal di programnya. Jadi didapat parameter optimalnya untuk yang SVR itu adalah untuk kernelnya adalah menggunakan RBF dengan C-nya itu atau regulasinya itu di 100 dengan epsilon errornya itu ada di 0,05 dan gamanya itu bentuknya adalah scale. Di mana scale itu gamma adalah sama dengan 1 per n filters dikali dengan X variasinya. Gitu. Dengan diperoleh itu performa SVR-nya itu untuk nilai RMSE-nya itu tergolong kecil, namun R-square-nya juga tergolong kecil, dan akurasinya ada di 50%. Gitu. Kalau pakai conversion matrix-nya nggak dicoba? Conversion matrix di akurasi ada, Pak.
Berapa akurasinya? Karena tadi pakai ukuran R-square kan enggak Ya, ini. kalau paling akurasi itu mana tadi? Nah, ya ini. Ini yang akurasi, Pak. Dia di 49,44. Oh ya rendah memang ini kayaknya yang paling rendah ini jadi. Iya, Pak. Itu data Karena ekonomi memang Anda ya? dia itu tidak itu, Pak, tidak bagus Iya, mengklasifikasikan ini untuk antara naik dan turunnya. urusan ekonomi kayaknya enggak menarik ya. Urusan gempa masih lumayan, urusan tsunami, urusan hidup mati. Ini yang penggambarannya itu tadi ada error sih, Pak. Jadi belum saya masukkan, tapi sudah saya coba bereskan lagi. Ini kalau untuk yang regresinya, model polinomial itu cukup jauh dari aktualnya. Sangat jauh, bukan cukup jauh, sangat jauh. Oh ini makanya nih kok ya Terus parah banget. yang linier itu cukup lebih mending daripada polinomial, tapi yang paling mendekati itu RBF-nya. Yang LVF memang saja. Itu. Ini untuk yang akurasi trennya, ini jauh ini. Gitu. Tapi kalau untuk yang klasifikasinya itu benar-benar nggak bisa, Pak. Nggak bisa diklasifikasi. Nggak bisa diklasifikasi ini, Pak, pakai SVC, Pak. Maksudnya klasifikasi itu sulit diprediksi itu loh. Oh iya. Jadi seperti sekarang itu sulit memprediksi apa Mau dia naik atau turun. Itu, Pak. Jadi menggunakan variabelnya juga tidak bisa. Jadi walaupun di 3 dimensi juga bentuknya jadi sama aja, Pak. makanya itu jadi klasifikasinya apa Anda mau bikinnya itu? Mau bikin 01 Naik apa? turun, Pak. Naik sama turun. Oh, naik sama turun. Iya. Jadi naik 1 misalnya turun 0 gitu. Iya benar, Pak. Kok ya susah itu. Padahal Oh, tuh. itu yang sering dipakai para orang pebisnis kan ini akan naik enggak gitu kan kalau kode hijau itu kalau di ini kan hijau itu kan naik atau tetap. Merah Iya, kan Pak. turun berarti kan memprediksi hijau apa merah sebenarnya kan itu. Mm-mm. Oh ya susah itu. Susah kalau yang di sini, Pak. Jadi Ya, apa? Ya antara dengan mungkin coba variabel dengan variabelnya sementara misalnya jangan banyak-banyak dulu kalau memang untuk melihat ininya ada apa itu. baik, Pak. Tuh. Ini, Pak, paling cuman segitu saja, Pak, dari saya, Pak. Nah, tuh. Palingan kalau untuk perbandingan dengan model kemarin itu klasifikasi ini akurasinya masih tinggian naif dibandingkan SVC. Sedangkan untuk regresinya itu masih lebih baik random forestan yang di tugas 6 kemarin. Kalau untuk OLS ini memang tinggi tapi banyak asumsi yang dilanggar, gitu, Pak. Ya, Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Oh. Gitu. Terus apa lagi masih sudah semua kayaknya ini. Kurang siapa ya satu ya? Nisrina, Pak. Oh ya Nisrinya. Ada nggak ini? Kayaknya nggak ada. Ya oke, ini sekarang saya ganti yang screen. Berarti Nisrinya kayaknya nggak persen sih ya? Iya ya, Nisrinya ya. Mungkin lagi nggak bisa disambil. Sekarang tambah tadi yang sekarang yang deep learning ini. Udah mana ini tadi? Ya, kalau di bahasa Indonesia kan ternyata terjemahannya agak aneh. Deep learning kok jaringan saraf mendalam. Deep memang mendalam tapi jadi agak susah nih. Kan kadang kembali ininya lagi, terus
Nah, ini sudah mulai kita untuk di era yang kayak gini, kenapa kita punya yang begitu canggihnya, mesti ada sesuatu di dalamnya kok, ya kerjanya cepet banget ini. Nah, sekarang saya ganti pakai yang punyanya yang di langgan Ugeng, karena kemarin si ChatGPT lama-lama kewalahan dan mengatakan kamu harus segera upgrade. Disuruh bayar terus, saya lama-lama pindah ke Gemini. Lalu Gemini karena di langgan Ugeng, asal kita pakai akunnya UGM, lumayan, jadi diajak kerja banyak, dia mau itu ngeluh itu. Lama-lama kamu itu nyuruh saya terlalu banyak, silahkan kamu upgrade dulu. Tapi kalau yang belum pro, Pak, kalau pakai Iya. Jadi ini dia belum ngeluh gitu. Tapi kan untuk pinternya harus saya ajari, karena harus sering saya pakai dulu kan. Karena saya baru pindah itu, kadang akhirnya saya kembali ke ChatGPT dulu, karena yang di Gemini masih banyak salahnya. Error-errornya masih, terutama untuk codingnya masih. Karena saya dalam pakai ChatGPT udah sering, jadi dikasih yang susah-susah dia. Saya masih lagi ngajari lagi jadinya ini. Tapi ya daripada di ChatGPT bolak-balik saya disuruh bayar-bayar terus, karena sering nyuruh-nyuruh kan. Karena kan saya untuk ngecek yang di S1, saya kan cepat minta bantuan ini untuk cek kalau ada masih trouble itu. Nah, ini untuk yang deep learning, ini beberapa saya nanti, ya kalau lihat tahunnya memang di 80-an memang era komputer mulai, ya walaupun zaman saya kuliah di tahun yang ini masih SMA, kalau Anda belum lahir ya? Iya, belum ya? 80 sudah? Belum? Berarti nggak tahu kan zaman tahun 80 rasanya kayak apa. Ini kalau saya kayaknya SMP apa ya, mau SMA. Yang jelas belum pernah nyentuh komputer. Karena nyentuh komputer pertama kayaknya setelah kuliah, gara-gara di universitas sudah ada komputer waktu itu. Barang mewah kan maksudnya. Jadi waktu itu saat saya masuk statistik masih pakainya kalkulator. Tapi awal masuk belum. Mulai ada kalkulator. Jadi ini yang di dunia sana sudah mulai mengenalkan ini kan, yang ini jelas di orang-orang yang di komputer science kan. Nah, 2000-an mulai lebih ini lagi, yang sekarang ya tadi yang sudah dicoba kan yang SPM-nya sudah ini kan tahun 2000-an dikembangkannya kan. Ini ya katanya bukunya siapa sih yang nulis statistical learning itu. Ini ya sumbernya kan dari buku yang ini. Nah, ditambahin biasanya kalau saya minta slide dari ini, tapi si ChatGPT kadang nambah-nambahin itu. Tapi kalau yang Gemini ini, saya nggak tahu kemarin ada berapa, mungkin dia nambah, jadi di sini kan dia buku ini maunya kan nawarkan apa, karena dia orang statistik, maka ingin memunculkan, dia ada orang komputer science ya, ada orang matematik, ada orang statistiknya, maka dia menggunakan namanya kan jadi statistical learning itu kan. Kalau machine learning kan kesannya mesin, jadi lebih ke orang engineering sama komputer lah itu. Tapi kalau statistical learning, bagaimana kita, kenyataannya padahal apa? Mesin learning itu juga belajar dari data kan. Tapi mereka mungkinan lebih mengandalkan kayak orang trial error kan, dicoba. Nah, ini. Nanti kalau ini nggak pas ya kita pindah sini. Lebih boros. Tapi kalau dengan ditambah sudah pakai statistik, moga-moga kerjanya lebih cepat dan lebih akurat itu. Makanya kayaknya yang statistical learning, kenapa sekarang saya coba untuk yang komputasi pada ke sini, karena kalau kita hanya menggunakan kayak mungkin yang di algoritma, orang sudah mencoba ini nanti pas enggak, maka kan kalau yang sekarang kita gunakan AI kan, ya kita masih salah lagi gitu kan. Jadi dia akan berusaha memperbaiki terus, tapi sambil belajar dengan dia di salah-salahin terus itu. Nah, dengan statistical learning kita jadi dengan peralatan statistik, harapannya jadi bisa lebih cepat proses belajarnya itu. Maka inilah mulai yang di sini beberapa ini sudah mulai melibatkan statistiknya. Nah, 2010 lebih ini lagi kan, sudah lebih maju lagi. Maka dikatakan sudah, nanti di sini ada beberapa peralatan yang ada beberapa sudah mulai melibatkan mungkin ke statistiknya itu.
Kan ada CNN, ada RN, nanti ini yang akan kita lihat secara di bab ini nanti, STM. Nah, untuk ininya nanti saya akan sesuai ngikuti bukunya aja, jadi per bagiannya. Nah, silakan Anda masuk ke sini nanti dicoba collab-nya. Kalau yang belum jalan akhirnya sudah bolak-balik saya edit tadi ternyata tetap nggak jalan terus ya sudah. Karena saya nyoba pakai Gemini ternyata belum sepinter ChatGPT kayaknya. Pak, kayaknya memerlukan akses, Pak. Ya memang ke collab-nya. Iya. Nanti kan saya tinggal setujui kan baru. Karena saya ingin ngetes siapa yang sudah buka itu masalahnya. Kalau langsung saya kasih itu saya nggak tahu siapa-siapa kan. Nanti kan di email saya akan detek itu, saya baru setujui itu. Nah, karena pernah saya langsung itu saya jadi nggak, ini kayaknya dibuka enggak ya? Ini kan langsung muncul di atas nanti kalau ya. Oh belum. Minta akses saja caranya. Nah ini kan. Nah salah satu aja yang ada yang sudah minta nanti saya fungsikan sebagai viewer. Nanti yang lainnya juga asal punya linknya langsung bisa. Nah, saya menjadikan viewer karena supaya kalau ingin itu diambil dulu aja, tinggal ngeramein. Ya oke, sekarang saya ingin mulai dari yang satu layar itu. Nanti enggak semua jadi ini kan ada mulai sampai CNN, ini silakan nanti tapi intinya dimulai dari yang apa satu layar. Jadi ini kan ada inputan X, ada nanti responnya adalah Y. Jadi kayak berpikir regresi. Tapi kan kalau regresi kita ada linear, ada ini. Kalau ini yang penting kita punya ada X bisa mau banyak sebanyak P, kita ingin bikin Y-nya lah. Nanti coba yang tempatnya Sadam jadi lebih akurat enggak nanti untuk ngelihat apa lama tadi apa yang orang sampai meninggalnya lah sejak dia mulai kena kanker kandung kemih gitu. Dibanding tadi yang mungkin di depannya nanti seperti apa nah dimulai dari yang paling sederhana ini ada terus. Nah ini kan jadi kayak sebenarnya kalau fungsi sebenarnya kayak di regresi cuma bedanya apa? Kalau regresi kan ini langsung X saja kan itu. Kalau di sini itu HX dan ini ada 1 sampai K tadi yang untuk menyatakan apa namanya istilahnya di sini hidden unitnya lah itu. Jadi kalau dengan regresi sebenarnya apa? Kita hanya di sini kalau misalnya X-nya 1 ya X1 aja nggak usah ada H gitu. Jadi ya linear udah dengan betanya sudah gitu.
Jadi dia agak lebih lebih adaptif terhadap untuk menuju ke akurasinya itu. Makanya mestinya jadi ini bisa lebih baik kan. Nah, ini contohnya kita mempunyai prediktornya sebanyak P kan ini. Nah, ini bisa saja kita yang H ini dinyatakan sebagai linier itu. Nah, nanti akurat enggak aktivasinya linier. Jadi ini kayak yang di dalamnya ini sebenarnya kayak regresif ya. Dan ini statistiknya masuk di situlah yang saya maksudkan bahwa kalau kita ininya tidak cermat di situ, jadi kita ini main regresi linier dulu di dalamnya sini. Kalau dulu waktu main di statistik ini selesai di sini. Kalau sekarang enggak, ini sebagai apa? Hanya fungsi aktivasi aja. Masukkan lagi ke sini barulah untuk membangun mendapatkan Y-nya. Ya. Kalau misalnya fungsi aktivasi itu kan ada yang linear, ada yang tangan dan juga polik. Nah, fungsi aktivasi itu kita memilihnya menggunakan apa itu? Apakah ada ketentuan? Nah, ini mestinya adalah menyesuaikan supaya dapat akurasi kan. Nah, dengan bantuan komputasi kita jadi bisa linear, mungkin dicoba linear dulu hasilnya jelek, diganti yang lain. Justru, nah sebenarnya dengan era AI ini harusnya ini yang milihkan biar si AI-nya tadi, si AI-nya tadi. Kalau ini kan kita masih manual kan, kita instruksikan ini linear dulu. Kayak seperti Arima, sekarang auto Arima sudah ada. Memilih PDG-nya, ininya, biarin aja sih ininya. Nah, mungkin makin ke depan ya lama-lama gitu. Seperti sekarang kalau kita pakai Google Map itu langsung ini kamu sampai rumah jam sekian. Dia rubah-rubah terus sambil saya jalan itu. Terus kalau kita merubah rute, malah kalau nggak saat dia nyaranin ubah rute. Karena di sini trafficnya terlalu tinggi. Tapi dia dapat informasi dari siapa? Ya sama-sama pada pakai Google kan. Kalau nggak pakai ya otomatis nggak ada informasi baru kekirim ke dia kan. Kalau semua yang pakai cuma sendirian saya itu, bisa repot karena di jalan situ saya kesannya kayak sendirian, padahal kenyataannya rame. Nah, untungnya sekarang banyak orang pakai GPS kan, jadi kedetek oleh dia akurasinya makin naik. Gitu. Karena metodenya dia mungkin pakai yang masih sederhana. Itu yang saya katakan, dia masih mengandalkan statistiknya nambah data. Kalau ini adalah modelnya diganti, jangan linear. Tuh misalnya, ini kan linear aktivasinya. Oke, hasilnya nanti seperti apa? Dikerjakan. Terus diganti lagi, artinya ini ganti tidak menggunakan yang tadi. Ini kan bisa macam-macam untuk membangun di fungsi aktif, tapi akhirnya bisa juga ke non-linear. Kok bentuknya jadi lebih kompleks lah untuk non-linear. Nah, akhirnya yang ingin dicari apa sih? Iya, ini errornya kalau bisa sekecil mungkin antara kenyataan dengan prediksinya. Kalau kita di regresi linear kan kita gunakan OLS kan, dengan bantuan matematiknya mencari minimum ininya supaya dapat errornya minimum kan itu. Tapi kalau di sini kita gunakan ini yang penting ini kenyataan, ini yang prediksinya kan. Nah, kita kecilkan. Nah, maka berarti pemilihan tadi macam-macam tadi, maka harusnya diotomatisasi di sini. Nah, ini kalau dikasih ilustrasi karena ini data mengenerate, jadi ya datanya ini kebetulan yang ini kan saya kemarin beberapa kali masih gagal ngambil data real, jadi ya sudah akhirnya. Nah, datanya seperti karena data mengenerate dari apa? X pangkat 2 plus ditambahin noise gitu kan. Nah, otomatis kalau pakai regresi biasa ya kita bisa kan, regresi polinomial itu ya. Nah, kalau gunakan bantuan di sini kan nggak ada persamaan regresinya, nggak perlu dibangun di sini kan. Karena kalau pakai regresi non-linear ya X pangkat 2, kita pakai regresi aja gitu. Itu kan sudah dapat nanti Nah, ini kan bisa dapat. Tapi kalau pakai regresi yang polinomial, bentuknya nggak lekuk-lekuk kayak gini, ini kan ada lekuk kan ini. Karena dia punya faktor itu tergantung apa tadi K-nya mau berapa. Ini kan kayak linear lokal kan di sini, ini kayak ini ke sini, ini ke sini, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Karena tadi K-nya pakai 5 aja.
Nanti K-nya makin besar dia makin halus. Karena dia pakainya tadi apa? Linier kan. Ini polinomial tapi mau didekati dengan linier. Maka ini ke sini linier, ini linier, ini linier, ini linier, ini linier kan. Kalau K-nya makin banyak lama-lama dia mungkin bisa makin menghaluskan ini. Atau malah dimulai sekarang jangan linier aja. Mungkin nggak butuh K banyak malah. Kalau saya langsung pakai aktivasinya yang tadi, karena tahu datanya kuadratik, ya kenapa kita nggak bikin polinomial derajat 2 aja tadi untuk aktivasinya. Mungkin dengan K-nya kecil 1 aja mungkin sudah pas. Karena ini kita pakai linear, jadinya butuh 5, namanya tadi apa, 5 unit hidden ininya lah. Berarti idenya kan sebenarnya apa? Si orang yang ngembangin ini adalah, ini regresi linear. Kalau dulu namanya local regression, sebenarnya sudah ada yang juga orang saat ngembangin kayak gitu. Tapi di sini sekarang sebagai namanya kayak fungsi aktivasi. Maka kalau K-nya, ini nanti kita mencari K yang idealnya kan, di berapa? Nah itu bisa main di situ. Ini kan. Kalau di bahasa di saat itu dulu namanya regresi non, apa namanya, spline itu. Pak, ada knot-knotnya. Tapi suruh kita nyoba ini sendiri. Kalau ini kan sekarang sudah pakai, bisa diotomatisasi. Nah, ini adalah bagaimana apa proses kita mengerjakan, kita bisa ganti fungsi aktivasinya lagi. Nah, ini hasilnya kan lebih apa kalau yang ini? Yang pakai sigmoid, jadi lebih halus itu. Ini kan punyanya matematik kan, fungsi-fungsi apa namanya kalau yang gambarnya. Yang untuk sebagai fungsi sigmoidnya itu kan dari, nah persamaan kayak gini nih. Ini kan fungsi matematik apa namanya, 1 plus E pangkat min ini. Ini yang sering disebut sebagai apa? Sigmoid ininya. Nah, kenapa orang matematik nggak kalau masuk ke sini berarti kan bisa membuat banyak alternatif fungsi kan? Karena matematik kan kaya sekali dengan, oh sih kalau orang statistik tadi linear, polinomial kayak itu misalnya. Dengan ini dia jadi lebih ini lagi kan? Dibanding yang tadi kan kelihatan kayak ini linear, tapi ini jadi malah ada yang meleset kan di sini. Kalau tadi pakai yang aktivasi yang regresi linear, ini di sini linear sendiri ada 5 ini. Kalau ini pakai semua cukup 1, tapi akibatnya ini ada yang di sini errornya lebih besar kan, ini kenyataannya di atas kok dia di sini sudah belok. Tapi di sininya dia kayak ngikutin lengkungnya dengan baik. Nah mungkin ini bisa jejak kalah dengan yang regresi polinomial aja malah itu. Karena datanya itu. Tapi kenyataan data real nanti bisa juga macam-macam. Nah nanti untuk masing-masing silakan jangan main banyak prediktornya dulu lah. Satu dulu tadi. Mungkin tentang apanya dulu tadi, magnitudenya gempanya lah misalnya. Terus yang sebenarnya bukan dibikin, ya tidak, tapi biarlah apa kerugiannya lah misalnya. Kerugian. Jadi tsunami besar, yang kerugiannya mesti besar kan. Nah ternyata yang menyebabkan kerugian besar gara-gara gempanya apa ketinggian, ini ya dulu, pilih salah satu dulu lah nanti. Nah nanti saatnya prediktornya sebanyak mungkin itu. Supaya kita untuk menafsirkannya lebih mudah kan. Oh X-nya di sini satu dulu lah. Nah silakan nanti nikmati perjalanan. Nah sekarang kalau yang digunakan lebih dari, layarnya lebih dari satu ini. Itu tadi kan single layer aja. Nah, seperti apa jadi perubahan fungsinya? Nah, ini kan jadi kalau tadi kan cuma satu gini aja, sekarang ada kayak satu, ada dua, kan karena satu lapisan tadi kan satu layer aja. Nah, kalau layar makin banyak, ya diharapkan jadi akurasinya jadi lebih tinggi lagi. Dan ini tapi dilakukan kalau tadi kan hanya satu layer aja. Nah, sekarang dilakukan banyak layar. Mestinya jadi nanti ya mungkin orang yang ngembangin ini ya jadi mesti lebih baik lagi lah misalnya. Tapi kerjaannya jadi lebih berat lagi kan sebenarnya ini. Maka ini kenapa harus nunggu komputer kemajuannya harus sudah cukup ini karena kerjanya lebih banyak itu. Dibanding kerjaan statistik itu cuma apa kalau pakai regresi polinomial cukup pakai X transpose X sudah dapat persamaan regresinya. Gitu.
Tapi itu akurasinya akan lemah pada saat kalau sudah berhadapan dengan data real. Nah, ini sudah biarkan kerjaannya jadi sudah lebih baik lagi ini. Hanya dikasih kasus yang sama Mas Aga. Kemarin ada. Nah, nanti gunakan data yang dimiliki masing-masing itu, nanti hasilnya seperti apa dengan satu layar dulu, terus juga main apa tadi hidden unitnya tadi gambarnya. Oh, ini kayaknya gambarnya yang masih ini akurasinya naik 97% ininya dari sisi untuk kerjaan kayaknya ini sama masih untuk urusan ini kan yang apa? Kelihatan data yang X, Y itu aja, Pak. Dua satu variabel. Nah, nanti dihitung, tapi ini nggak keluarin, kayaknya gambar kemarin ada masalah kok, jadi nggak keluar gambarnya. Harusnya kemarin saya minta juga ada gambar. Tapi keluar akurasinya kan tinggi kan, 97. Mungkin dengan yang regresi biasa bisa juga mungkin enggak. Nanti silakan di apa? Nah, terus metode yang satunya lagi adalah gunakan yang CNN. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, yo matematiknya makanya sekarang kan di yang teman-teman matematik juga ada yang masuk di area ini. Jadi pemain ini adalah sekarang machine learning adalah tidak hanya orang komputer, orang background macam-macam ikut masuk sana, tapi yang penting senang komputasi. Maka kalau di kita namanya adalah lab komputasi matematik gitu sekarang yang di banyak tadinya kan di orang matematik terapan, sekarang ada lab komputasi yang maunya khusus ngurusin kayak gitu. Tapi orang statistik kan mesti juga pakai komputasi, nggak mungkin tanpa komputasi, karena statistik kalau zaman dulu kalkulator masih bisa. Tapi di era sekarang yang peralatan statistik yang terkini juga mau tidak mau harus sudah mengandalkan komputasi. Nah, inilah apa tambahan-tambahan yang dilakukan. Jadi ini sebenarnya ide-ide matematiknya otomatis banyak yang masuk di sini itu untuk supaya akurasinya lagi. Ya, sebenarnya dari apa namanya neural network jaringan apa syaraf yang akhirnya sekarang jadi sebagai cikal bakalannya ke AI-nya itu kan ya. Ini akurasinya tapi pas untuk ini kasus untuk yang gambar di sini masih rendah ini. Nah, mungkin nanti untuk ini kan datanya beda kemarin saya maunya saya tapi untuk kasus ini kalau tadi kan sampai 97% itu. Karena untuk menangani kerjaan gampang. Nah, semakin kompleks bisa juga yang di ini juga masih belum seakurat yang untuk kasus-kasus yang sederhana itu. Ini terus untuk membuat klasifikasi dokumen. Nah, sekarang kan yang jadi lagi perhatian kan urusi hoax sama enggak hoax itu. Ini kemarin saya ada yang ya satu saya minta nangani itu yang di S3 juga ada yang ngeliatin itu kan sekarang susah kan kita mau ngeliat itu sebenarnya nyata nggak nyata. Tapi dampak yang kemarin menarik adalah makan korban cukup banyak adalah kisah anggota DPR berjoget kan itu. Ternyata itu ada yang katanya nambah jadi akhirnya membuat bisa pergerakan sampai separah itu. Eh, ini urusan sentimen apa? Positif, negatif, atau nanti yang urusan mati hidup mati apa sekapung. Jadi kan untuk ada dua kelas kan, 1-0 itu sama nanti yang ini mungkin pas kalau di kasus di sini. Ini ada yang lasologisi sampai neural network. Ini hampir kayak akurasinya kayak hampir sama, ini baru 2 lapisan. Nah, kan masih bisa dinaikkan kan ini masih 88%. Nah, untuk menaikkannya harus lakukan apa lagi itu
Ini kalau yang contoh di sininya, tapi kalau kemarin yang pada mau dipakai untuk visualisasi, saya minta teorinya agak dipahami detailnya. Ini anak akurasinya. Ini kalau pelatihan untuk trainingnya bagus, tapi pada saat untuk ininya turun, tapi kan masih di 80-an kan ini. Jadi tadi kan kita ada kayak untuk latihan, tapi pas ujian ternyata lebih jelek. Pas belajarnya kayaknya, wah ini siap ujian. Nah, nantinya ya. Ini namanya trainingnya, latihannya. Wah, hampir kayaknya betul semua. Tapi setelah ujian, kok ya di sini. Masih pada saat sudah di validasi. Tapi ini juga apa final testnya akurasinya di 8 masih. Tapi yang tadi kan ada yang cukup rendah pas di bagian yang contoh yang di depannya tadi. Nah, yang terakhir nanti ini adalah yang recurrent neural network, RNN, kan ada CNN, ada RNN. Ini jadi berulang kayak dilakukan apa ulangan atau recurrent itu. Sama sebenarnya ngurusinya apa? Tapi konteks ini adalah tergantung tadi responnya bisa kualitatif ya 1-0. Tapi ini proses tambahannya adalah ini ya. Tadi kalau ini kan hanya ngurusi di yang ini ada tambahan yang ini state. Tapi dia terpengaruh apa dari depannya. Jadi ini kayak autoregresif kalau di bahasa time seriesnya. Tapi konteksnya ini jadi kita bikin ada tambahan di sini yang recurrentnya. Kalau yang tadi kan hanya di sini aja. Ini yang recurrentnya gara-gara tadi ada AT-1, karena kita kan tadi bikin A1, A2, terus kayak gitu. Ini yang RRN. Ini yang akhirnya mengembangkan jadi ada LSTM, RNN. Nah, ini kan orang hibrid-hibridkan. Maka tadi karena konteks ada waktu yang sebelumnya, jadi akhirnya kan kita ke konteks biasanya akhirnya ke untuk forecasting. Gitu. Karena ada 2 komponen, jadi ada L, ada K tadi ya. Kalau tadi kan hanya main di K, tapi L square masih segini kan, 42. Nggak terlalu besar, berarti masih bisa di-improve. Gitu. Ini pakai autoregresif, kalau sudah pakai simple ini masih sama. Kecilnya kelihatannya nanti memainkan ini, yang optimalnya berapa itu. Yang apa, ada K sama ada L-nya ini. Nah, nanti yang dicoba edit-edit adalah tadi mengubah-ubah, kayak tadi K-nya, ini juga ada K, tapi ada L-nya untuk recurrent-nya. Ini akurasinya ya lumayan tinggi, pelatihan selalu tinggi, tapi ininya lebih rendah. Nanti eksperimennya bisa pada penentuan tadi ya, yang K sama L-nya sampai yang nanti optimalnya seperti apa. Nah, ini kayaknya untuk yang di sini belum ada seperti yang ARIMA, sekarang dibikin auto ARIMA, jadi otomatiknya. Nah, ini kira dari sini jadi kita perlu sampai ke konteks deep learning nanti untuk di kapan sih kita jadi membutuhkan ini ada contoh untuk yang kan data, maksudnya di statistik kan ada data yang skala paling rendah itu yang hanya kayak 0,1 tadi kategori, terus skala interval yang ada unsur urutannya, terus yang skala interval yang ada 0 murninya, terus akhirnya yang belum ada 0 murni. Kalau yang skala rasio yang sudah ada 0 murninya, yang sering disebut sebagai data
Kalau gaji kan 0 ya bener 0 itu. Nah ini kayak masih ada dari ini nggak keluar nanti untuk ini kadang sudah diulang. Ini saya baru nyoba pakai yang Gemininya. Waduh ini kok disuruh saya coba ini kan apa yang masih jadi ada beberapa masih ini belum jalan ya. Ya, oke, mungkin sementara dari saya itu nanti silakan dicoba sekali lagi dengan data Anda aja ya yang ada. Karena jadi Anda nanti belajar bagaimana dari data yang Anda miliki dengan metodenya diganti lagi. Nah, mungkin yang minggu depan kan sudah ke ini tadi SVM, terusin deep learning. Nah, ini yang mungkinan yang tempatnya sadang besok yang ini harusnya yang paling bagus. Karena memang gitu. Tapi untuk yang lain ya saya juga. Karena kalau kita memandang konteks survive itu, kan sebenarnya besar apa lama sampai konteks meninggalnya kan usianya. Nah kalau memandang dari sisi seandainya yang konteks kayak apa tsunami sebetulnya adalah yang untuk yang konteks di survival adalah apakah mau besarnya tsunami-nya sampai jadi apa yang kayak tadi ukuran apa ketinggian ini bisa aja dianggap yang menyebabkan apa sih kalau makin tingginya dianggap yang nanti korbannya makin banyak kan. Jadi anggap aja kayak untuk akhirnya dia menyebabkan kematiannya atau apanya karena kita kan yang untuk yang ini nanti dan pengamatan tersensor kan kasusnya itu Pak Sadam kalau yang lainnya kayaknya kan nggak ada yang istilahnya tersensor gitu. Ini yang minggu depan sedikit agak spesial, kayaknya hanya tempatnya sadar. Yang lainnya mungkin kan kalau dipaksakan pakai ini, apakah jadi lebih buruk gitu. Ini apa untuk konteks survival analysis. Nah ini yang nanti yang unsupervised tadi kalau kita memang belum punya kriteria ini besar apa sih gitu. Nah ini nanti data yang di bab 12-nya itu. Ya oke, saya kira mungkin untuk hari ini saya sampai tadi dulu. Jadi bagi yang untuk kepentingan yang sedang, saya kira hanya untuk nambah pengalaman Anda punya banyak metode, tetap dicoba